Cek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke surau ini untuk kita bersama-sama. Tadi kita sudah menjalankan sholat maghrib secara berjamaah dan kita melanjutkan dengan pertemuan ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah sama-sama kita senantiasa kita berharap ridho, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bapak ibu semuanya yang kami hormati, kita baru saja melewati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang kemarin dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya jelas ya, man shoma ramadhana, man qoma ramadhana, man qoma lailatul qadri wahtisaban imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ada 3 hadis, redaksinya mirip, yang dimana itu keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan yang kalau kita laksanakan bulan suci Ramadan, kita tegakkan qiyam Ramadan, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di 1 Syawal kita menjadi orang-orang ya insyaallah semua sudah diampuni dosa-dosanya, kita bersih sebagaimana kain putih ya, tidak ada noda sedikit pun. Tapi PR kita adalah bagaimana baju putih itu yang sudah kita bersihkan selama bulan suci Ramadan, bagaimana kita menjaganya agar baju putihnya itu tidak kotor lagi. Nah, itu perlu keistiqomahan. Nah, saya kira ini yang nanti akan sedikit kita bicarakan, bagaimana sih, apa sih dosa, jenis-jenis dosa itu nanti apa, sehingga kita bisa terhindar, setidaknya mengusahakan diri kita agar terhindar dari dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu pertanyaan, kita itu manusia itu apakah hidup untuk makan atau makan untuk hidup, Bapak Ibu? Kita itu manusia itu hidup untuk makan ataukah makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Pertanyaannya, hidup untuk apa? Untuk makan. Kembali lagi muter-muter. Tapi yang jelas informasi itu sudah ada di dalam Al-Quran. Az-Zariyat ayat 56, saya kira kita sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, dan tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah. Tujuan kita ini diciptakan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah. Apa itu ibadah? Imam Malik mengatakan al-ibadatu hiya ta'atullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Ibaratnya Pak, kalau kita naik motor, naik mobil, ada lampu merah, kita jalan atau stop? Stop. Orang yang taat pasti dia stop. Kalau taat sama lampu merah, dia akan taat, dia stop. Pertanyaannya kemudian, apakah
ketika lampu merah, apakah ada kesempatan bagi kita untuk melanggar lampu merah itu? Ada saja, Pak. Banyak kita lihat orang yang lampu merah main terobos-terobos saja, tabrak saja. Itu orang tidak taat. Taat itu sekalipun ada kesempatan untuk dia melanggar, tapi dia tidak melanggar, itulah taat, Pak. Datang waktu sholat maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang taat pasti dia pergi untuk sholat. Apakah ada kesempatan untuk dia melanggar sholat itu? Banyak, Pak. Mudah saja bagi kita. Ya udahlah, nggak usah aja sholat. Dan kita mudah sekali. Tapi itulah orang yang tidak taat. Taat itu sekalipun ada kesempatan untuk melanggar, dia tidak melanggar, itulah taat. Kemudian kata Imam Malik yang kedua, ibadah itu adalah wa khudu'u lahu. Dia tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Tunduk, patuh. Lihat tentara itu, Pak. Tentara itu apa yang dikatakan komandannya, pasti dia katakan apa? Siap, siap. Disuruh nyebur ke paret, siap. Disuruh berguling-guling di peceran, siap. Apakah kamu salah? Siap salah, Pak. Padahal dia tidak salah. Siap salah. Itulah orang yang tunduk. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk, kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh, kita taat. Itulah orang yang tunduk kepada Allah. Tidak banyak bertanya, ya Allah, kenapa sih sholat itu 5 kali dalam sehari yang wajibnya? Coba 2 kali aja. Coba 1 kali aja. Coba 0 aja sudah, tidak ada sholat. Itu orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanya-nanyakan. Seakan-akan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa engkau membuat aturan-aturan agama? Coba kita ini hidup untuk bebas-bebas aja. Tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada puasa. Kita capek-capek nyari duit untuk makan, tapi datang bulan puasa, kita tidak boleh makan kalau siang hari bagi yang berpuasa. Ya Allah, coba tidak ada saja itu puasa. Nah, ini adalah orang, ciri-ciri orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wattizamu ma syara'ahu minad-din. Dia terikat dengan ajaran agama Allah. yakni apa? Islam. Dia terikat dengan Islam itu. Inilah orang yang ibadah. Ibadah itu taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan dia mau terikat dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Apa? Ajaran-ajaran Islam. Itulah orang yang taat. Kita lewati saja. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis dosa, kita fahami dulu kenapa sih orang itu ada yang berbuat dosa. Oke, kita yang pertama, perbandingan antara manusia dan hewan. Ciri-ciri dan persamaannya. Dari sisi bentuk fisik, kalau manusia, nah ini kelihatan tidak ya? Antara manusia dengan binatang itu, Pak, ada persamaannya. Sama-sama memiliki kaki, sama-sama memiliki badan, sama-sama memiliki tangan. Kebutuhan jasmani, manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh istirahat, buang air, dan seterusnya. Binatang begitu juga, Bapak Ibu. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh buang air. Kemudian dari kebutuhan naluri atau bahasa ilmiahnya psikis, naluri itu apa? Manusia butuh kasih sayang. Manusia bisa marah, manusia bisa benci, begitu pula binatang. Bisa dia punya kasih sayang, makanya kalau kita lihat binatang ketika dia punya anak, itu cinta dia sama anaknya. Dan binatang juga bisa marah. Coba saja Bapak Ibu, ada ayam, ada anaknya, ambil anaknya. Kira-kira ayamnya ngapain, Bu? Wah, pasti mengejar. Itu kalau ayam. Coba misalnya anjing, Bu. Punya anak, ambil anaknya. Pasti menggonggong.
Karena dia juga bisa marah, dia bisa benci dan seterusnya. Nah, semua makhluk hidup memiliki potensi atau dalam bahasa Arabnya itu taqatul hayawiyah. Ini saya referensinya ini adalah ada satu kitab, judul kitabnya itu At-Tafkir. At-Tafkir, kemudian di situ dikatakan manusia itu punya yang namanya taqatul hayawiyah atau potensi kehidupan, yaitu apa? Ada yang namanya kebutuhan fisik atau bahasa Arabnya hajatul udawiyah, dan kebutuhan psikis atau al-gharizah. Di bukunya, kalau Bapak Ibu pernah baca buku-bukunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nah itu juga membahas tentang itu, al-gharizah. Nah, ini adalah potensi yang semua manusia itu memilikinya, hewan pun seperti itu. Walaupun di sini dikatakan sekalipun ada beberapa perbedaan cabang mengenai cara, waktunya, dan objeknya, ya sasarannya berbeda, namun sekali lagi perbedaan ini bukan tersebut bukan perbedaan inti. Misalnya begini, hewan butuh makan, manusia juga butuh makan. Akan tetapi terkadang waktu makannya itu berbeda. Misal, ada hewan itu yang makannya siang saja, malam dia tidur. Tetapi ada juga hewan yang makannya hanya malam, siang saja, siang dia tidur. Hewan apa itu? Kelelawar. Makan dia kalau malam, kalau siang tidur. Tapi kalau manusia, pagi makan, siang makan lagi, malam makan lagi. Kemudian tengah malam nyari nasi goreng, ngopi lagi. Manusia makan terus, Pak. Makanya ada salah seorang dokter itu ketika banyak orang, kenapa ini banyak yang kena diabetes. Ternyata orang yang terkena diabetes itu justru itu tadi kebanyakan yang tidak bisa menjaga makannya awalnya. Sudah kena diabetes baru mau mengelola pola makan. Nah, itu biasanya sudah agak terlambat. Nah, itulah perbedaannya. Manusia biasanya ada yang tidurnya di siang hari, ada yang tidurnya di malam hari. Hewan ada yang tidurnya hanya di malam hari, aktif di siang hari. Begitu pula ada sebaliknya yang aktif di siang hari, tidurnya di malam hari. Tapi pada intinya semua hewan, manusia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur, sama-sama membutuhkan. Nah, ini perbedaannya antara manusia dengan hewan. Pertama kita bedakan otaknya. Kalau manusia dibedah kepalanya pasti ada yang namanya otak. Binatang kalau dibedah kepalanya juga memiliki otak. Bedanya apa? Manusia otaknya itu bisa mengaitkan informasi. Bisa mengaitkan informasi. Akan tetapi binatang otaknya itu tidak bisa mengaitkan informasi, hanya mengingat penginderaan. Makanya manusia itu dari hari ke hari makin berkembang, Pak. Dulu mungkin di zaman Bapak Ibu masih muda, handphone sudah ada atau belum, Pak? Belum ada. Sekarang handphone sudah ada. Itulah manusia. Entah nanti 200 tahun ke depan kira-kira manusia berkomunikasi pakai apa ya? Kira-kira, Pak? Mungkin nanti ada semacam telepon dipasang di otak, di bedah. Tiba-tiba kalau mau nelpon tinggal bayangkan wajah istrinya, langsung bisa nelpon lewat otaknya. Mungkin seperti itu ke depan. Karena manusia ini dia bisa mengaitkan informasi, makanya terus berkembang, terus berkembang. Manusia yang dulunya kalau kita belajar sejarah, mereka hanya menggunakan pakaiannya itu menggunakan kulit binatang, kulit-kulit kayu, kemudian berkembang menjadi kain dan seterusnya. Makanannya pun begitu. Orang dulu mungkin mengerti hanya nasi, daging, kemudian terus berkembang. Daging diolah sedemikian rupa jadi makanan yang macam-macam. Daging dijadikan rendang, daging dijadikan
sop dan seterusnya. Dulu mungkin orang makannya hanya membakar, kemudian terus orang bikin roti, ya, orang bikin pizza, orang bikin hamburger, orang bikin macam-macam makanan. Yang dulu padahal mungkin hanya makan beras dan seterusnya. Beda dengan binatang. Ayam dari dulu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu waktu masih muda, ayam itu makannya apa, Pak? Beras. Sekarang ayam makannya makan apa, Pak? Tidak berkembang, begitu-gitu saja. Kalau dia makan beras, tidak akan berkembang makannya. Mungkin misalnya ada ayam tiba-tiba masak nasi goreng, tidak akan. Karena binatang itu tidak bisa mengaitkan informasi. Seandainya binatang ini diberi akal oleh Allah, bisa jadi nanti hewan ini akan bersaing dengan manusia, Pak. Bersaing dalam kerjaan, bersaing dalam mencari makanan. Kalau kita bersaing dengan binatang, kira-kira apakah kita bisa mengalahkan kekuatan binatang, Pak? Tidak bisa. Kita dengan monyet saja, kekuatan monyet. Monyet kalau naik pohon kelapa bisa naik turun, Pak. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lah kita, Pak, baru naik sedikit, asam uratnya kambuh. Lututnya sudah sakit. Tapi kalau binatang naik turun kuat, karena mereka tenaganya kuat. Otomatis kita tidak akan bisa bersaing dengan mereka dari sisi kekuatan. Kalau dia diberi akal oleh Allah, bisa jadi kita, itulah hikmahnya barangkali binatang tidak diberi akal, sehingga mereka tidak bisa berpikir seperti manusia. Sehingga apa? Binatang itu dikendalikan oleh manusia. Akal, kalau manusia ada akalnya, binatang tidak ada. Makanya manusia dan binatang sama-sama punya otak, tapi manusia punya akal, binatang tidak punya akal. Dalam ilmu pengetahuan, otak itu bukan akal, akal itu beda dengan otak. Walaupun orang berpikir, orang berakal itu butuh otak. Makanya orang kalau bermasalah otaknya, maka akalnya akan terhambat, tersumbat. Ya, misalnya kena stroke, itu kan bermasalah, tidak sadar dan seterusnya, akalnya akan terhambat dan seterusnya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, potensi kehidupan manusia dan ciri-cirinya. Manusia itu, Pak, yang pertama dia mempunyai kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani atau kebutuhan dasar, bahasa Arabnya itu hajatul udhawiyah. Kebutuhan fisik. Nah, ini setiap manusia, bapak, ibu, laki-laki, perempuan, semuanya punya ini, yang namanya kebutuhan fisik. Ciri-cirinya, kebutuhan fisik ini ciri-cirinya mutlak harus dipenuhi. Rangsangannya dari dalam, menyebabkan kematian kalau tidak dipenuhi. Kira-kira apa, Pak, contohnya? Kalau tidak dipenuhi, dia akan menyebabkan kematian. Contohnya apa? Makan, minum, buang air, bernafas, tidur. Orang makan. Fakta membuktikan dalam sejarah kehidupan manusia, ada pernah di zaman salah satu nabi, kalau tidak salah Nabi Musa, itu orang bisa tidak makan selama 40 hari itu, Pak, masih tahan, Pak. 40 hari tidak makan itu masih tahan. Tidak percaya? Coba dipraktekkan. Ada yang masih tahan tidak makan 40 hari. Ya. Dulu ada di salah satu berita di televisi itu pernah mengundang salah satu mantan dukun, Pak. Namanya itu saya lupa namanya itu. Ki Joko Bodo. Itu Ki Joko Bodo itu wallahu alam sekarang katanya sudah almarhum. Ki Joko Bodo itu pernah ditanya, "Ki, kenapa kamu itu menjadi orang sakti? Apa rahasianya?" Apa kata Ki Joko Bodo? "Saya itu tirakat berpuasa itu 40 hari 40 malam tidak makan. 40 hari 40 malam tidak makan. Berarti masih tahan orang itu 40 hari 40 malam tidak makan. Tapi penelitian membuktikan orang itu tidak akan tahan 40 hari kalau dia tidak minum. Orang kalau makan itu masih bisa tahan berhari-hari. Tapi kalau tidak minum, Pak, wah itu lebih siksa rasanya. Karena itu adalah bagian dari kebutuhan manusia.
tidak buang air misalnya, tidak bernafas. Manusia paling 5 menit tidak bernapas itu sudah ngos-ngosan. Ya, paling orang-orang yang terlatih saja itu bisa tahan tidak bernapas 10 menit. Saya punya teman dari Magelang, Pak. Di Magelang itu katanya tempat apa itu istilahnya? Chandra di muka kah? Itu tempat pelatihan TNI, tentara di sana. Ada namanya pasukan katak. Pasukan katak itu katanya itu dilatih bisa menyelam di air itu Pak 10 menit dia tahan. Begitu muncul biasa saja dia. Tapi kalau kita Pak kira-kira nyelam masuk ke baskom 10 menit, 3 menit tahan Pak. 3 menit ya. Kalau 10 menit tahan tidak? Wah, timbul juga Pak, tapi sudah innalillahi. Tapi pasukan katak itu dilatih bisa 10 menit, bisa lebih lama aja. Makanya pasukan katak itu katanya di salah satu bagian daripada tentara itu apa namanya, memang pelatihannya sangat keras sekali, dilatih nafasnya bisa tahan di air untuk menghadapi masa-masa apa namanya perang dan seterusnya. Tapi manusia itu pasti dia bernapas. Orang-orang biasa seperti kita paling 3 menit, maksimal barangkali 5 menit bernafasnya, bisa tahan nafas dan tidur. Nah, ini ada penelitian membuktikan orang diteliti tidak tidur selama 1 minggu, Pak. Dan apa hasil penelitiannya? Orang yang tidak tidur 1 minggu itu ada yang pertama, ada yang langsung meninggal, ada yang masih hidup tapi stres. Orang tidak tidur selama 1 minggu. Saya dulu pernah ketika ada kegiatan di Malang, itu karena perjalanan dan seterusnya saya tidak tidur sehari semalam Pak. Itu langsung hampir drop. Orang tidak tidur itu memang ada apa namanya, ada dampaknya yang akan kita dapatkan kalau kita tidak tidur. Intinya adalah inilah yang namanya kebutuhan fisik manusia. Berbeda dengan kebutuhan naluri atau gharizah. Kalau gharizah itu dia tidak mutlak, rangsangannya dari luar dan tidak akan menyebabkan kematian. Tidak akan menyebabkan kematian. Itu kalau naluri. Ya, misal ibu-ibu kepingin dibelikan gelang emas sama suaminya. Tidak dikasih gelang emas, apakah dia langsung meninggal? Tidak, paling ngomel-ngomel di kamar. Stres. Itu namanya naluri saja itu. Naluri itu kemauan seseorang akan sesuatu. Kemauan akan istri, ya, orang mau menikah itu naluri. Orang mau punya anak itu naluri. Ada rasa cinta dari dalam dirinya itu naluri, Pak. Itu naluri. Nah, yang dimana naluri ini di dalam kitab itu disebutkan ada 3. Yang pertama ada naluri yang namanya gharizatut tadayyun, menyucikan sesuatu. Contohnya apa? Naluri tadayyun ini. Dia yang pertama menyembah, mengibadahi, mengagungkan, mengeramatkan, mengkultuskan sesuatu. Orang itu Pak, kalau tidak Islam, ada saja itu dia punya agama. Kristen, Hindu, Buddha. Pertanyaannya kemudian, orang itu kok bisa dia punya agama? Kok orang itu ada keinginannya mau beragama? Kenapa? Karena manusia punya yang namanya naluri. Ya. Tidak punya agama dia, ada saja yang dia ibadahi. Entah menyembah pohon, menyembah patung, menyembah gunung. Ya, saya belajar di sejarah itu nenek-nenek moyang dulu itu katanya yang dia sembah yaitu itu tadi, menyembah pohon, menyembah gunung, ya. Kemudian apa sesajen dan seterusnya. Nah, itu adalah kenapa seperti itu, manusia kok seperti itu. Ada saja yang dia percayai. Ya, kalau tidak Tuhan dia percayai, benda dia percayai. Kalau tidak benda-benda besar, benda-benda kecil, jimat dan seterusnya. Kenapa manusia itu mempercayai yang seperti itu? Kenapa? Karena manusia punya naluri. Nah, disinilah nanti tergantung nanti bagaimana memenuhi naluri itu. Bisa nanti di jalan salah, bisa di jalan yang benar. Kalau dia memenuhinya di jalan yang benar, dapat pahala.
Kalau memenuhinya di jalan yang salah, nah disitulah nanti timbulnya yang namanya dosa. Yang kedua, mempertahankan diri, mempertahankan ego. Biasanya bapak ibu, kalau lagi berdiskusi, terkadang harus debat sama istrinya, atau mahasiswa berdebat dengan dosennya, guru berdebat dengan muridnya. Itu biasanya kalau tidak mau kalah, itu namanya ego. Ego, ya. Terkadang kita itu tidak mau kalah pendapat kita. Oh, yang penting saya yang lebih harus menang gitu. Kita terkadang sama istri seperti itu, istri pun kadang sama suami seperti itu. Kok mau dia mempertahankan pendapatnya itu, egonya itu, kenapa? Karena dia punya naluri jabatan, ya. Manusia mati-matian kenapa pengen dapat jabatan, padahal sudah kaya mau saja naik. Ini apalagi sudah masa-masa bulan November, masa-masanya pilkada, padahal sudah misalnya orang-orang itu kaya, kok kenapa semuanya itu kepingin maju jadi berau satu, kepingin jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia punya naluri ingin memimpin, naluri ingin jadi punya jabatan dan seterusnya. Tergantung nanti, kalau dia memenuhinya di jalan yang benar, pahala, memenuhi di jalan yang salah, jadinya dosa. Nah, tergantung, itu nanti kita akan bicara. Membela diri dan seterusnya. Nah, ini ada yang ketiga, gharizatun naw', melestarikan jenis. Ada rasa suka, cinta, kasih sayang, rindu dan seterusnya. Kita dulu, ya, sebelum menikah, ada salah seorang wanita yang kita suka, kemudian kita nikahi. Pertanyaannya, kenapa kok kita itu mau menikah? Karena ada naluri di dalam diri. Anak-anak muda, anak-anak kita kadang, ya, sudah dilarang sama orang tuanya, nah jangan pacaran, ya, tetap dia pacaran. Ada rasa, kenapa seperti itu? Karena ada rasa suka di dalam diri kepada orang yang lawan jenisnya, dan itu normal-normal saja, ya. Dan itu juga pernah kita rasakan. Kita naksir, kita suka dengan perempuan naksir dengan laki-laki, itu adalah sesuatu yang alamiah. Itu namanya naluri. Cuma nanti sekali lagi, dipenuhi di jalan yang benar, bisa mendatangkan pahala. Dipenuhi di jalan yang salah, mendatangkan dosa. Suka sama lawan jenis, tapi dibawa gimana? Berbuat zina, maksiat. Nah, ini jatuhnya kepada dosa. Makanya di dalam ayat Al-Quran dikatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina, kata Allah. Karena itu apa? Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan keji, fahisyah. Ya. Di dalam di dalam bahasa Arab, perbuatan maksiat itu setidaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya fahsya, ada yang namanya munkar. Fahsya adalah perbuatan dosa yang berkaitan dengan perbuatan zina. Selingkuh, zina, tidak bisa jaga matanya, khayalan-khayalan yang syahwat, itu fahsya. Tapi kalau perbuatan dosa yang tidak berkaitan dengan zina itu adalah namanya munkar. Orang mencuri, orang mabuk-mabukan, kemudian korupsi, itu munkar itu. Yang terkadang ada orang yang berbuat munkar tapi dia tinggalkan yang fahsya. Sebaliknya, ada orang yang fahsya tapi dia tinggalkan yang munkar. Saya pernah, Pak, di salah satu kantor, kami di situ didiskusi dengan salah seorang pimpinannya. Ternyata di bawahannya itu ada yang kena penyakit fahsya ini. Dia selingkuh sama teman kerjanya. Padahal si perempuan ini sudah punya suami, si laki-laki sudah punya istri. Tapi kesehariannya, saya tanya gimana itu kesehariannya? Kesehariannya si laki-laki ini, Pak, dia kayak bilang gini, itu Pak rajin sholat, rajin puasa juga, rajin baca Quran. Tapi kok kenapa ya seperti itu? Kemudian jawaban saya jelaskan tadi. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Allah, ada yang namanya fahsya, ada yang namanya munkar. Kalau kita belajar ilmu balaghah dan seterusnya, Allah itu membagi dua kata fahsya, munkar itu ada maknanya. Apa maknanya? Orang terkadang tahan yang namanya fahsya, tapi tidak tahan yang namanya munkar. Ada orang yang tahan dari yang munkar, tapi tidak tahan yang fahsya tadi. Dia rajin sholat, dia tidak mau meninggalkan sholat, tidak mau meninggalkan puasa, tapi dia
kebobolan di mananya? Di fahsyanya tadi. Karena dia tidak bisa jaga matanya, tidak bisa menjaga perbuatannya dari hal yang sifatnya perzinaan tadi, perselingkuhan dan seterusnya. Akhirnya terjadilah seperti itu. Caranya bagaimana? Disuruh tobat dan seterusnya. Disuruh pisah itu laki-lakinya, pisah tempat kerja atau tempat tempat kerjanya sudah dipisah. Akhirnya itulah yang terjadi dan sudah tobat orangnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita kita langsung ke sini. Kemudian manusia juga memiliki yang namanya akal. Akal itulah nanti yang dijadikan kita untuk berpikir. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan jasmani. Yang tadi yang pertama kebutuhan fisik, makan, minum dan seterusnya. Kita bisa memenuhinya di jalan yang benar. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan jasmani di jalan yang benar? Yaitu apa? Kalau kita mau cari makan ya bisnis yang halal. Kemudian apalagi bisa kita sewa menyewa. Kita punya banyak tanah, kemudian ada rumah dikontrakkan atau bikin kos-kosan, bikin bangsalan, sudah disewa, jadi duit. Nah, itu cara-cara yang halal. Ada juga istilahnya dalam Islam itu syirkah. Nah, di sini ada sarjana ekonomi Islam ya, itu lebih paham. Syirkah itu kerjasama bisnis. Di dalam Islam itu ada beberapa jenis syirkah. Ada syirkah mudharabah, syirkah inan. Itu diajarkan kita oleh Rasulullah di dalam hadis, di dalam fikih-fikih Islam itu kita diajarkan Pak bagaimana cara kita bekerja sama dalam bisnis syirkah. Sehingga apa? Kita syirkah, kita usaha, kita dapat duit dan juga dapat berkahnya. Itu ada syirkah, jenis-jenisnya banyak. Nanti bisa dipelajari itu lebih khusus. Jual beli, ya kita jualan, kita buka toko itu kita jual, halal Pak. Nah itu halal. Ya, bekerja yang halal, ya kita cari duit dengan apa? Ya, skillnya bengkel, ya bengkel, buka jujur, ya buka servis dan seterusnya. Yang punya keahlian dari sisi pendidikan, ya jadi pegawai dan seterusnya, bekerja halal, itulah nanti kita dapat uang untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Terus orang-orang yang tidak mampu bagaimana? Kita masih mampu, kita masih kuat bekerja. Bagaimana dengan orang-orang yang cacat? Bagaimana orang-orang yang sudah tua dan seterusnya? Islam juga punya solusi, yaitu apa? Diberi yang namanya zakat, infak, sedekah, nafkah. Makanya kalau kita belajar zakat ada yang 8 asnaf, yang 8 itulah yang dikasih, yang fakir, miskin, ibnu sabil dan seterusnya, sedekah dan seterusnya. Kemudian kebutuhan jasmani ini dipenuhi di jalan yang salah, yang nantinya akan menghasilkan dosa. Ya. Apa saja itu dalam memenuhi kebutuhan jasmani, tapi jalannya salah. Sama-sama bisa cari makan, tapi salah caranya. Apa itu? Mencuri, merampok, menyopet, membuka peternakan tuyul, misalnya. Bilang apa? Kiai Haji Zainuddin MZ membuka peternakan tuyul. Wallahu a'lam, tuyul itu seperti apa, adakah atau tidak, wallahu a'lam. Menipu, menyopet, korupsi, ya. Orang kalau korupsi itu Pak, ya Allah ya, kita lihat. Dan ada satu fakta menarik ya, ada salah seorang tokoh itu pernah ceramah, saya mendengar, dia mengatakan gini, rata-rata orang yang korupsi itu Pak, rata-rata sudah tua Pak. Coba perhatikan, rata-rata yang korupsi itu sudah tua. Padahal kalau kita semakin tua itu, kebutuhan makannya itu makin sedikit. Justru makin sedikit. Tapi kok korupsinya makin banyak misalnya. Itulah manusia itu kalau sudah ingkar kepada Allah, itulah dikatakan di dalam surah Al-Anfal itu dia syarrud dawab. Ya, lebih buruk daripada binatang memang. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrik fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita seburuk-buruk makhluk itu manusia kalau dia ingkar kepada Allah. Hewan itu banyak yang sadis Pak. Hewan harimau misalnya, harimau kalau menerkam mangsanya, dia gigit lehernya sampai mati mangsanya, dia makan. Singa pun seperti itu. Tapi ada satu hewan yang paling brutal, paling bengis, paling sadis kalau dia membunuh mangsanya. Siapa itu? Beruang Pak. Beruang itu kalau dia makan, dia tidak mau langsung bunuh.
Beda kalau harimau. Harimau itu kalau dia makan, dia bunuh dulu mangsanya, baru dia makan. Kalau beruang itu dia kuliti dulu, baru dia makan pelan-pelan, sehingga mangsanya itu sakitnya luar biasa. Dikuliti dulu, baru dia makan. Tapi pertanyaannya, adakah manusia yang lebih kejam daripada beruang? Banyak, Pak. Saya pernah nonton di YouTube, ada salah seorang orang Jepang, Pak. Orang Jepang ini dia dendam sama temannya yang perempuan. Akhirnya apa? Perempuan ini disekap selama 44 hari. Selama 44 hari itu saking dendamnya, dia tidak mau bunuh dulu dia. Akhirnya apa? Dia ambil tang, dia cubit, pakai tang, dia tarik. Itu siksaannya. Ketika datang rasa dendamnya itu, dia ambil lilin itu dia bakar matanya, itu dia bakarkan ke matanya si wanita itu tadi. Saking apa namanya, sampai segitunya orang dendam, dia ambil lilin, dia bakar matanya. Kemudian mohon maaf, di bagian tempat keluar airnya itu dia masukkan benda sampai itu keluar darah. Ya Allah, sampai segitunya orang yang ingkar kepada Allah ini menyiksa temannya sendiri. Kalau dia dendam, manusia itu Pak lebih sadis lagi. Ini yang terjadi. Kemarin kalau dengar lihat berita, ada seorang laki-laki yang dia masuk ke kamar hotel, kemudian si wanita ini dibunuh, kemudian dibenturkan sampai pas ketika diperiksa oleh kepolisian, ini sudah hancur ini Pak, kepalanya itu sebagian. Meninggal, kemudian sampai badannya lebam-lebam, kemudian dimasukkan di koper, kemudian dibuang jauh-jauh. Ada manusia itu yang kejamnya seperti itu. Dia benturkan perempuan, dimasukkan di dalam koper. Ada yang dimutilasi. Ada yang gimana? Dia bunuh, kemudian dimutilasi. Begitulah manusia. Makanya ayat Al-Quran itu menjelaskan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal ulaika hum syarrul bariyah. Manusia itu kalau sadis, paling sadis. Manusia itu kalau rakus, paling rakus. Hewan kalau dia cari mangsa, ketika dia dapat mangsanya, dia kenyang, stop dia cari mangsa. Tapi manusia, dia cari mangsa, kemudian dia dapat, sudah kenyang perutnya, cari lagi, tembak lagi. Ditanya sama temannya, untuk apa kamu nembak, kan sudah dapat? Buat besok. Anakku mau makan apa? Orang tuaku makan apa? Keluargaku makan apa? Dan seterusnya. Ya, sudah berkuasa, mau berhenti kekuasaannya, kepengen lagi kekuasaannya itu jatuh kepada anak-anaknya. Padahal kalau hewan itu tidak juga seperti itu, Pak. Begitu hewan mati sudah cukup, sudah kekuasaannya. Ini bukan menyinggung orang yang di sana, Pak ya. Ini secara umum. Begitulah manusia, itu lebih daripada binatang. Kalau dia sudah kenyang ya, sudah cuma yang dia makan cuma boleh separuh nasi saja, separuh setengah piring, masih saja korupsi. Itulah manusia itu, rakusnya luar biasa. Manipulasi, riba dan seterusnya. Wa halallahul bai'ah wa harramar riba. Itu jelas ayat. Gharizatut tadayun. Nah, ini tadayun. Menyembah kepada Tuhan yang benar itu seperti apa? Ini sudah masuk Isya atau belum, Pak? Bentar lagi ya. Caranya bagaimana yang benar? Mengimani Allah, ibadah kepada Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah. Yang salah bagaimana? Memenuhi naluri gharizatut tadayun ini. Yang salah seperti apa? Musyrik, kafir, ingkar, ateis, agnostik. Kalau ateis itu Tuhan tidak mau dia percaya, agama tidak mau dia percaya. Tapi kalau agnostik ini Tuhan dia percaya, tapi agama tidak mau dia percaya. Itu agnostik. Sekuler, dia pisahkan antara agama dan kehidupannya, kemudian tidak taat kepada Allah. Nah, tinggal kita yang milih. Akal diberikan oleh Allah kepada kita, tapi tidak pada hewan tadi. Akal kita ini dipakai untuk berpikir, apakah kita mau ngambil jalan yang benar atau mau ngambil jalan yang salah. Sudah terpampang nyata di depan kita, tinggal kita yang milih. Kalau kita mau benar, inilah hidup yang membawa kehidupan kita baik, pahala, berkah dan seterusnya yang di sini. Tapi yang mendatangkan dosa, yang dimana nanti kalau dosa kita tidak diampuni sampai kita wafat misalnya, tidak tobat dan seterusnya,
ini akan membawa kita pada dosa, dan nanti ujung-ujungnya kehidupan kita akan tidak bahagia nanti di akhirat, kita masuk neraka. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Mau yang benar apa yang salah. Sudah dua-duanya sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ghorizatun baqa dan seterusnya, ya. Yang benar gimana? Sabar, tidak menyakiti diri, tidak curang. Kemudian yang salah itu gimana? Pemarah, dikit-dikit marah. Padahal marah itu bisa kita manage diri kita. Menyakiti diri dan orang lain. Ada orang yang kena stres, diputus pacarnya, kemudian tidak dipenuhi keinginannya, anak-anak itu misalnya, akhirnya apa? Menyakiti dirinya. Kemarin Pak, ada salah satu kasus di salah satu sekolah itu Pak ditemukan, ketika dia diseleksi mau ikut paskibraka itu Pak, ada seorang anak itu di tangannya itu Pak bergaris-garis seperti ini Pak, kayak habis disilet. Itu kira-kira itu di apa itu Pak? Kok ada orang yang seperti itu? Pas ditanya, kenapa kamu? Akhirnya dia dibawa ke dalam, si anak ini ternyata dia punya masalah di rumah. Untuk ketika dia stres itu Pak, dia ambil silet, itu dipotong-potongnya. Kok ada orang yang seperti itu? Nah, ini jalan yang salah itu. Kenapa? Menyakiti diri. Menyakiti diri sendiri di dalam Islam dosa. Ya, apalagi sampai bunuh diri, ya, perilaku curang dan seterusnya. Ini ada yang benar, ini adalah yang salah. Ghorizatun nau juga begitu. Nau tadi keinginan kita, rasa cinta, suka dan seterusnya. Cara yang benar gimana? Nikah. Pergaulannya Islami, hubungan baik dengan keluarga dan seterusnya. Tapi dengan cara yang salah gimana? Khalwat, selingkuh, zina, pacaran bagi yang belum menikah, ya, pergaulan bebas, LGBT, itu adalah semua pemenuhan kebutuhan naluri manusia di jalan yang salah. Kalau salah, dosa. Nah, ini yang terakhir, ada 3 jenis dosa. Yang pertama, dosa karena kesalahan diri sendiri. Kita tidak sholat, tidak puasa, itu dosa karena kesalahan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, dosa karena kesalahan pada orang lain. Apa contohnya? Kesalahan pada orang lain ketika kita melakukan menyakiti, ghibah, fitnah, membunuh dan seterusnya, itu dosa pada kesalahan orang lain. Tetapi ada juga yang ketiga, dosa karena kesalahan orang lain. Bisakah menimpa kepada kita? Bisa. Karena ini sudah azan, sepertinya saya ringkas saja langsung ke ayatnya. Kalau ada orang meninggal, jenazahnya tidak kita urus, apakah berdosa kita Pak? Berdosa. Padahal kita tidak ngapa-ngapain, hanya mengabaikan jenazah, bisa berdosa. Itu namanya adalah dosa kifayah. Dosa yang kita lakukan karena meninggalkan fardu kifayah. Itu dosa. Apalagi yang membuat kita dosa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Nah, ini menerangkan orang yang dibunuh itu mestinya negara itu wajib mengkisos dia. Kalau ada orang dibunuh dalam Islam itu hukumannya sebenarnya Pak ya, wajib dibunuh. Walaupun di dalam positif negara kita itu sekarang tidak diberlakukan. Ya mestinya kalau kita mengikuti ayat ini mestinya diberlakukan. Nah, mestinya itu harus diberlakukan karena hukumnya wajib. Ingat, ketika kewajiban itu ditinggalkan, maka akan mendatangkan dosa. Seperti itu. Nah, karena kita sekarang tidak menerapkan ini, ya, makanya harus diusahakan ada supaya kita juga terhindar dari dosa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mendapatkan dosa yang nantinya akan membawa kita kepada kehidupan yang sempit nanti di alam akhirat, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.